Selamat siang. Atas kemurahan Tuhan dan izin Tuhan, siang ini saya akan membacakan firman Allah kepada saudara dan saya. Sebagai hamba Tuhan kita bertugas, kita ditugaskan oleh Tuhan, kita diperintahkan oleh Tuhan, kita diinstruksikan untuk Tuhan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan sampai pada kesudahan alam. Sebab itu tidak ada alasan buat saudara untuk tidak melaksanakan ketetapan Tuhan itu, perintah instruksi Tuhan itu. Tunduklah dan patuhlah akan komando Yesus Kristus buat saudara dan saya. Injil diberitakan sampai pada kesudahan alam ini. Saatnya saudara untuk pergi memberitakan Injil sampai ke seluruh pelosok penjuru bumi ini. Selagi saudara masih sehat, selagi masih ada kesempatan untuk hidup, lakukanlah apa yang Tuhan mau. Lakukanlah tugas yang diperintahkan oleh Tuhan buat saudara dan saya, untuk pergi memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kita layani Tuhan tanpa persyaratan. Jangan buat bersyarat mengikut Tuhan. Melayani Tuhan tidak ada persyaratan. Yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah menyerah secara total. Baiklah, sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah semesta langit dan bumi, yaitu Allah yang dilayani oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang dilayani, yang dipercaya oleh para nabi, para rasul-rasul, para tokoh-tokoh gereja, para pemimpin-pemimpin agama kami, orang-orang tua kami, nenek moyang kami, bahkan kami sendiri. Kiranya Tuhanlah yang hidup. Kiranya kami semakin percaya, semakin setia, semakin hidup benar, berjalan di atas ketetapan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan menyertai kami. Mulut dan bibir kami menjadi berkat bagi orang banyak. Bukalah pintu hati kami semuanya. Baik kami sebagai pembicara, baik para pendengar yang sempat mendengarkan channel YouTube ini. Terima kasih, bukalah pintu hati kami semuanya. Mata rohani kami memandang bahwa Injil kerajaan surga haruslah diberitakan, baru tibalah kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu Tuhan, dalam nama-Mu Yesus. In Jesus' name we pray. Amin. Puji Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, mungkin saya tidak bisa datang ke tempat saudara. Saya tidak bisa menjangkau saudara. Tapi melalui channel yang Tuhan berkati ini, saya akan gunakan untuk membacakan firman Allah para saudara, untuk memberitakan tentang kabar keselamatan, untuk memberitakan tentang siapakah Yesus, siapakah Dia. Haleluya.
September 21, 2021. Topik garing, topik judul, topik tema garing, Injil diberitakan. Judul: Iblis penghujat, iblis penista harus dihancurkan oleh pedang Allah. Yang saya kutip dalam 1 Samuel pasal 17. Ayatnya yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-51. Lembaga Alkitab memberi judul Perkelahian Daud dengan Goliat. Sebelum Daud jadi raja, dipilih oleh Tuhan menggantikan Raja Saul yang pertama di Israel. Daud telah mengadakan peperangan yang luar biasa. Daud mengerti kapasitas yang dia miliki. Daud mengerti siapakah Tuhan Yesus yang dia layani itu. Daud mengerti siapakah yang dia sembah siang dan malam. Daud mengerti siapakah yang dipuja-puji di lembah ketika dia menjadi gembala domba keluarga sendiri, yaitu Isai. Kronologis kejadian ini dicatat dalam kitab Samuel pasal 17 ayatnya yang 40 ini sampai 51. Di situ ada kisah kisahnya berbanding jauh antara bumi dan langit. Tapi menjadi kenyataan. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Manusia seringkali mereka tidak mungkin. Tapi Tuhan berkata mungkin. Apa yang saudara hadapi dan saya? Silih bergantikah kesusahan? Silih bergantikah penderitaan? Silih bergantikah penyakit? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Manusia tak mungkin. Sering medis memponis tidak mungkin. Namun bagi Tuhan, bagi orang-orang percaya, bagi hamba-hambanya yang setia, yang melayani Dia, yang percaya, yang mengimani, tiada mustahil. Baiklah, kita bacakan renungan di siang yang indah ini. 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang 40 sampai di ayatnya yang ke-51. Saya baca dalam nama Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Bandingkan dengan 1 Petrus pasalnya yang ke-2 ayat 4. Batu berbicara tentang Yesus yang hidup. Batu
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai, batu yang licin. Sungai berbicara, Roh Kudus. Batu berbicara tentang Yesus sendiri yang hidup dan berkuasa. Tongkat berbicara dalam Mazmur pasalnya 23. Ayatnya yang keempat berbicara, tongkat dan gadaimu menyertai aku. Aku tidak takut, sebab engkau menyertai aku. Daud menulis dalam syairnya ini, dia buktikan dan dia alami pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan yang sempurna bekerja dalam kehidupan Daud. Iman yang mengalahkan. Saudara dan saya akan mengalahkan segala masalah, persoalan yang kita hadapi. Jika kita menyerah secara total, jika kita hidup menurut kehendak-Nya, jika kita taat akan firman-Nya, jika kita hidup mengasihi Dia. Ironis, banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun sudah tidak percaya kuasa Tuhan bekerja. Menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kuasanya itu. Dalam kitab Samuel pasal 1 ayat 1, kitab Samuel 1 Samuel pasal 17 ini ayat 40 ini, saudara-saudara. Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Tongkat berbicara komando. Tongkat adalah penopang hidup kita, penopang. Yesus sebagai tongkat, sebagai penolong kita yang sejati. Penolong yang terbukti. Dan batu adalah Yesus sendiri. Sungai berbicara tentang Roh Kudus. Mengalirlah engkau bersama Tuhan. Di ayatnya yang ke-41, orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud ke depannya. Orang yang membawa perisainya. Saya baca ulangi. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Dan di depannya orang yang membawa perisainya. Musuh Israel, tentara Israel yang bernama Goliat, orang Gad itu. Dia adalah sosok manusia yang luar biasa perawakannya. Tinggi besar, diperlengkapi dengan senjata dengan terlindung. Dia sebagai tentara yang terlatih di Mesir, tentara Filistin. Dia menantang tentara Israel, dia menantang barisan Israel. Orang Filistin tahu bahwa Israel adalah umat pilihannya. Tidak mungkin mengalahkan mereka. Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka layani itu adalah Allah yang hidup. Filistin cuek. Bahkan ironisnya, tentara mereka yang mereka andalkan yaitu Goliat menghujat barisan tentara Allah, yaitu Israel. Maka muncullah seorang yang bernama Daud. Pekerjaan Daud adalah seorang gembala di padang. Dan Daud tidak diperhitungkan
Tidak ada perhitungan buat Daud. Siapa gerangan sosok ini? Seringkali manusia hanya memandang dari luar, tapi Tuhan memandang kedalaman hati manusia. Daud berkata bersama Allah, "Aku melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat." Oleh sebab itu di dalam diri Daud tidak ada rasa takut sekalipun. Karena dia sudah hibahkan hidupnya buat Tuhan. Dia sudah hibahkan seluruh isi raga dan jiwanya kepada Tuhan. Dapatkah kita sama seperti Daud? Menghibahkan kehidupan kita kepada Allah semesta langit di dalam nama Yesus Kristus. Ada pertanyaan yang harus kita jawab dan dengan jujur. Konon cerita ada hamba Tuhan yang memakai jam tangan 15 miliar. Sungguh fantastik. Kalau memang terjadi berita itu, sungguh tak terduga betapa Tuhan membenci Mamon. Betapa Tuhan membenci hamba-hambanya yang cinta akan isi dunia ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan. Dia tidak berusaha mencari bagaimana perkenanan Allah dalam hidupnya. Dia tidak berusaha mencari bagaimana urapan itu dalam hidupnya. Dia tidak memperbaiki diri bagaimana posisi hidupku di hadapan Tuhan. Dan dia hanya sibuk mencari kesenangan dunia berupa gelar-gelar. Dia cuma sibuk bagaimana mempunyai harta, rumah mewah, mobil yang mewah. Dan menunjukkan kepada rekan-rekannya, inilah aku. Karena aku diberkati. Sungguh ironis. Sungguh miris melihatnya. Biarlah Tuhan menjadi saksi. Dijauhkanlah Tuhan kiranya kita menghakimi. Karena pembalasan itu Tuhan sendiri. Lihatlah dan pandanglah di sekitar. Di sekeliling kita, kita melihat kabar-kabar yang sangat menakutkan. Berarti menandakan bahwa Yesus akan segera kembali. Dia berjanji, aku akan kembali untuk kedua kali. Menjemput saudara dan saya. Tapi bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya, akan dihukum untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ada sesuatu yang terjadi. Ada peristiwa akbar yang terjadi di lembah peperangan ini. Tentara orang Israel takut melihat sosok yang bernama Goliat. Orang Gad itu. Perawakannya tinggi besar. Suaranya menggelegar. Orang Israel takut. Tidak heran ada banyak, tidak heran di zaman ini. Para hamba-hamba Tuhan takut. Takut dengan intimidasi. Takut dengan ancaman. Bahkan yang lebih ironis lagi. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang. Yang takut kehilangan jemaat.
sadarlah, ketahuilah bahwa jemaat yang Tuhan berikan itu, domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara itu bukan milik, itu bukan kepunyaanmu saudara, tapi itu miliknya Tuhan. Silakan, bagi orang yang mempunyai hati seperti Saul ini, dia akan selalu mempersilahkan suara-suara yang menakutkan untuk datang menghadang dia. Tetapi di balik itu dia mempunyai satu pengharapan, satu iman, percaya penuh, menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan, mengibahkan seluruh jiwa raganya buat kemuliaan Tuhan. Biarlah Yesus Kristus yang menjamah saudara dan saya, yang mengurapi hidup kita, yang mengurapi pelayanan kita, yang selalu datang menghampiri kita dengan tangannya yang penuh kasih, dengan suaranya yang memanggil lembut, dengan anugerahnya, dengan rahmatnya. Haleluya. Mari kita letakkan segala persoalan hidup kita, segala masalah yang kita hadapi di kaki Yesus. Karena di mana ada Yesus, di situ mujizat yang sempurna terjadi. Di mana ada Yesus, di situ ada kuasanya yang bekerja. Di mana Yesus ditinggikan, diagungkan, dimuliakan, maka dia akan hadir dengan hati, dengan damai sejahtera, diberikannya kepada orang yang berseru dan memanggil dia siang dan malam. Baiklah, kita terus saudara. Di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang yang hidup benar dengan Tuhan, hamba Tuhan yang mengasihi dia, hamba Tuhan yang tidak ternoda, akan kelihatan karakter ilahinya, akan kelihatan perbuatannya, kasihnya. Orang Filistin itu melihat Daud, mudah belia, kemerah-merahan pipinya. Goliat, tentara Filistin yang bernama Goliat ini, memandang ke depan melihat Daud datang menghampirinya untuk menantangnya. Di hati kecil dan pikiran Goliat, sungguh penghinaan bagiku dan bagi bangsaku Filistin. Tetapi tentara Filistin yang bernama Goliat ini, saudara, tidak menyadari bahwa Daud disertai oleh Tuhan. Roh Tuhan bekerja, kuasanya nyata, yang gagah perkasa, yaitu Allah serba sekalian alam ini. Allah yang dipuja, dimuliakan oleh orang-orang benar, oleh saudara dan saya, oleh para nenek moyang kita, oleh para tokoh-tokoh gereja kita, pemimpin-pemimpin gereja kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang akbar, Allah yang maha besar,
Allah yang penuh kasih. Orang tentara Filistin yang bernama Goliat ini, saudara, terheran-heran, saudara. Akal dan pikirannya bekerja. Dia berpikir betapa hinanya aku diperlakukan oleh tentara Israel yang diwakili oleh Daud. Seringkali kita memakai akal kita, memandang Tuhan dengan cara pakai akal. Seringkali kita melihat rekan-rekan kita dengan akal kita. Seringkali kita menilai hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kita, jemaat Tuhan, kita memakai dengan kekuatan akal kita. Logika kadang-kadang berbicara, tapi Tuhan tidak memakai logika duniawi. Tuhan memakai iman percaya kepada Dia sendiri, Yesus Kristus. Di ayatnya yang ke-43 dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 17 ini, ayatnya yang ke-43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjing ke aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Kita garis bawahi, anjing ke aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Tentara Filistin yang bernama Goliat ini, saudara, mengutuki dirinya. Tentara Filistin ini, saudara, mendakwa Daud. Sering iblis mendakwa kita. Pekerjaan iblis suka mendakwa orang-orang percaya. Pekerjaan iblis suka merendahkan martabat kita. Pekerjaan iblis tidak menghargai kita. Pekerjaan iblis menghancurkan kita dan membunuh dan membinasakan kita. Dan sering jika iman percaya kita tidak kuat, kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus. Dan kita akan katakan benar. Tetapi biarlah orang-orang benar, orang-orang yang tertinggal, tertanam di rumah Tuhan, akan menolak, akan tidak kompromi dengan ajakan, tidak kompromi dengan dunia yang fana ini, tidak kompromi dengan keadaan dunia ini, saudara-saudara dan saya. Tapi kita ditugaskan oleh Tuhan Allah semesta langit. Di dalam nama Yesus kita berperang. Pakailah senjata Allah, yaitu firman Allah yang hidup ini. Disinilah terkandung nasihat-nasihat Tuhan, perintah-perintahnya. Disinilah terdapat janji-janjinya. Disinilah terdapat peringatan-peringatannya. Disinilah tertulis koreksi-koreksi Tuhan. Kiranya Tuhan tidak mengoreksi saudara dan saya. Kiranya Tuhan menunjukkan kepada kita kasih dan anugerahnya, kebaikannya. Sehingga berlakulah kepada kita Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan berkekurangan sekalipun. Haleluya. Iblis mendakwa orang-orang percaya. Iblis mendakwa hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Tentara Filistin yang gagah perkasa itu, yang bernama Goliat, orang Gad itu,
berkata, memberikan pernyataan kepada Daud, anjingkah aku ini, sehingga engkau datang dengan tongkat? Bukankah tongkat itu adalah penolong buat para gembala, penopang dalam mengembalakan domba? Yesuslah adalah gembala yang baik. Dalam Mazmur 23, saudara-saudara, Injil kitab Mazmur pasal 23, ayatnya yang keempat. Aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadaimu menyertaiku. Haleluya, haleluya. Firman Allah adalah jawaban daripada segala jawaban hidup kita, masalah hidup kita. Kita terus, saudara, di ayatnya yang ke-44. Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tentara Filistin itu yang bernama Goliat, orang Gad itu, mempersilahkan Daud untuk datang beradu, untuk datang membuktikan siapa yang perkasa, siapa di antara kita yang jantan sebagai laki-laki yang perkasa. Dan hal itu saya jawab, saudara-saudara, yang datang dengan gagah perkasa yaitu Daud sendiri. Karena di dalam hidup Daud ada roh Tuhan yang berdiam, ada kuasa yang menyertainya, ada kuasa Tuhan menjadi andalan hidupnya. Dan dia rasakan, dia alami kesaksian yang hidup buat Daud. Datanglah kepadaku tentara Filistin, yaitu Goliat, mengundang Daud datang di medan laga untuk berperang. Seringkali kita diperhadapkan dengan ajakan untuk datang berperang di medan laga. Dunia ini adalah dunia kejahatan. Dunia ini adalah dunia yang fana. Dunia ini tidak ada tempat untuk damai. Sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi saudara dan saya. Hanya yang ada, yang tempat yang aman adalah berlindung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga kemenangan demi kemenangan dan akan terjadi, dan kita akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Tanda kita bersyukur, tanda kita mengucap syukur akan kebaikan-kebaikannya. Tentara Filistin, yaitu Goliat orang Gad itu, mengintimidasi Daud, saudara-saudara, menakut-nakuti Daud. Namun Daud mempunyai kuasa, dia mempunyai kepercayaannya yang tinggi kepada Allah semesta langit yang dilayani oleh Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah segala barisan Israel. Dia mengintimidasi Daud. Dia bersandiwara, dia memberikan pernyataan. Aku akan memberikan dagingmu kepada binatang-binatang di padang. Seringkali iblis melakukan hal yang sama kepada hamba-hamba Tuhan
kepada anak-anak Tuhan. Seringkali dia mengintimidasi dan menakut-nakuti saudara dan saya. Namun ketahuilah, dengarkanlah di siang yang indah ini. Firman Allah datang kepada kita, kepada saudara dan saya. Sudah dibacakan untuk kita dengarkan dan renungkan dan percaya penuh kepada Dia. Melalui firman-Nya, melalui sabdanya hari ini. Haleluya. Aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang di padang. Ada ancaman, ada intimidasi yang dilakukan oleh tentara Filistin, yaitu Goliat, orang Gad itu, kepada Daud bin Isai, orang Israel, raja yang kedua di Israel, raja yang termasyhur, raja yang berkenan kepada Tuhan. Daud adalah pilihan Tuhan sendiri. Secara logika, secara manusia, siapakah gerangan orang ini? Siapakah dia? Sehingga Tuhan memilih sosok Daud. Kalau Tuhan yang memilih kita, kalau Tuhan yang memanggil saudara dan saya, akan ada promosi yang baik, yang terhormat, akan diperkenalkan kepada dunia ini, kepada orang banyak. Tapi bagi orang yang tidak benar, bagi orang yang tidak hidup benar kepada Tuhan, yakinlah saya bahwa orang yang seperti itu akan dipermalukan dan direndahkan, bahkan ditinggalkan, dan lebih lagi akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Haleluya. Di ayatnya yang ke-45 kitab 1 Samuel pasal 17, ayatnya yang ke-45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kita garis bawah ini. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nama Tuhan menara yang kuat. Nama Tuhan kota benteng yang teguh. Batu karang yang teguh. Pokok anggur yang benar. Raja segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Juru selamat saudara dan saya. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta, Allah barisan Israel. Ada satu intimidasi, ada satu serangan, perkataan yang disampaikan oleh Filistin, raja tentara Filistin yang bernama Goliat, orang Gad itu, yang tingginya, yang besarnya, perawakannya luar biasa, suaranya menggelegar, suaranya mendatangkan ketakutan buat orang tentara Israel, termasuk Raja Saul, saudara-saudara, beserta panglimanya. Tapi Daud memberikan pernyataan, Daud memberikan statement, aku datang dengan nama Tuhan Allah semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tahu, Daud mengerti siapakah aku ini. Dia menyadari hidupnya di hadapan Tuhan. Dia menyadari keadaan apa yang dia miliki. Dia tidak memiliki segala-galanya, tetapi dia memiliki pengharapan. Dia memiliki Allah serba sekalian alam ini.
Dia memiliki Allah yang menjaganya, Allah yang memeliharanya, Allah yang menolong, Allah yang memberikan dia kemenangan demi kemenangan, Allah yang menghibur dia. Itulah sosok Daud, sosok tokoh yang harus kita ikuti teladannya, yaitu dia menjadi orang yang benar, penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Menjadi raja yang tahu diri, yang menyadari betapa aku lemah tanpa Tuhan Allah semesta. Betapa aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa aku undang Tuhan di dalam hidupku ini. Kiranya saudara dan saya yang mendengarkan khotbah di YouTube saya ini, untuk selalu berkata dan menyadari dirinya bahwa siapakah aku ini, siapakah aku, siapakah keluargaku, dari manakah aku berasal. Menyadari, sehingga di dalam diri kita ada rasa rendah hati, ada rasa menghargai, ada rasa toleransi. Haleluya. Beberapa tahun yang lalu saya pelayanan, saudara. Saya berkunjung ke satu tempat pastori, saudara. Kehadiran saya, saudara-saudara, hanya dipandang sebelah mata. Secara manusia saya takut, saya sangat sedih. Secara manusia saya tahu bahwa kita sesama hamba pelayan Tuhan. Sambutlah aku. Tapi yang terjadi, saudara-saudara, tetapi hal itu sudah saya lupakan. Saya berusaha melupakan segala kesalahan orang lain kepada saya. Saya berusaha berdamai dalam diri saya. Saudara dan saya juga engkau mengalami hal yang sama. Direndahkan, dilecehkan, disepelekan. Kiranya berdamailah dengan diri sendiri. Mintalah Roh Kudus yang meneduhkan segala gelora yang berkecamuk di hati saudara dan saya. Padamkanlah gelora-gelora kekecewaan itu jika engkau mengalami. Engkau dilecehkan, engkau tidak dipandang, engkau tidak diperhitungkan. Berdamailah dengan dirimu dengan Tuhan sendiri. Berdamailah dengan Roh Kudus. Maka dialah akan memberikan kita penghiburan yang sentosa. Dia memberikan kita sukacita. Haleluya. Dia memberikan kita anugerahnya dan rahmatnya dan kasihnya. Kuasanya sempurna bekerja. Nyata pertolongannya. Haleluya. Kita terus, saudara. Di ayatnya yang ke-46 ini, kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kita garis bawahi, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin itu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di luar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Garis bawahi, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bahasa iman yang Daud demonstrasikan. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun persoalan yang dihadapi, sebesar apapun intimidasi, ketakutan yang dilancarkan kepala saudara, jangan takut. Jangan takut. Karena Tuhan menyertai hamba-hambanya.
Manusia hanya satu kali hidup dan satu kali mati. Saya memberikan pernyataan pada siang ini. Apakah yang akan memisahkan aku dengan kasih-Mu Kristus? Pedangkah, kelaparankah, siksaankah, penghinaankah, dan seterusnya? Penderitaan, penyakit? Tidak ada. Kiranya saudara juga berkata hal yang sama. Hari ini juga Daud berkata, hari ini juga aku membunuhmu. Iman bernyala-nyala, api yang menghanguskan, yang membakar, yang berkobar-kobar di dalam hati Daud. Dia yakin dan percaya hari ini juga engkau tentara Filistin, Goliat orang Gad itu, kau akan tumbang dengan pedangmu sendiri. Tuhan ganti berperang bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang benar kepada Tuhan, bagi hamba-hambanya yang benar kepadanya. Kiranya roh Tuhan selalu menghinggapi kita. Kiranya kita tidak bergantung dengan kekuatan kita. Kiranya di antara kita tidak ada kesombongan yang kita tonjolkan. Kiranya kasih Kristus selalu mewarnai perjalanan hidup rohani kita. Kepada para hamba-hamba Tuhan, lihatlah di sekeliling saudara dan saya yang diberkati. Masih banyak rekan-rekan hamba Tuhan sesama kita, rekan sekerja di ladang Tuhan yang memerlukan pertolongan. Baiklah kita tolong jika kita mempunyai. Karena apa yang kita miliki ini, saudara, hanyalah titipan sementara. 1 sen pun, harta, kekayaan, kejayaan, kemasyhuran, berakhir di dalam kubur yang berukuran 1 kali 2 meter. Hari ini juga Daud memberikan pernyataan statement. Daud jumpa pers hari ini juga. Aku akan menumpasmu. Aku akan membunuhmu dengan pedangmu sendiri. Kuasa Tuhan, urapan itu menyala-nyala, mendidih di kalbu Daud, di hati sanubari Daud, dan mengalahkan musuh Israel, musuh besar bangsa Israel, yaitu orang Filistin yang dursila itu, orang Filistin yang tidak mengenal, tidak percaya kepada Tuhan, orang Filistin yang percaya Baal, dewa-dewa Baal, yang dibenci oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah semesta langit dan bumi. Hari ini juga di ayatnya yang ke 48 dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 17 ayat 48, ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud tidak takut sedikit pun. Dengan roh Tuhan, dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan roh Tuhan,
Daud diberikan keberanian yang luar biasa. Jika engkau menjadi hamba Tuhan yang dipersekusi, jika engkau hamba Tuhan yang ditolak, jika engkau hamba Tuhan yang diintimidasi, hari ini kekuatan, hari ini engkau akan dikuatkan oleh Roh Kudus sendiri. Hari ini engkau akan mengalahkan kuasa-kuasa iblis itu. Hari ini kemenangan yang kita akan dapatkan, kita akan raih, kita akan terima, kita akan genggam kemenangan itu. Daud bergerak. Daud menemui musuhnya, yaitu tentara Filistin, dia yang bernama Goliat, orang Gad itu. Daud tidak menunjukkan sikap yang penakut. Daud membuktikan bahwa dia adalah seorang pahlawan gagah perkasa, umat pilihan Tuhan, anak Isai, orang Israel. Daud menemui musuhnya dengan satu pengharapan. Hari ini, saat ini, engkau akan tumbang. Hari ini, engkau tidak akan melihat lagi bangun dan bangun lagi. Hari ini, tubuh, ragamu, rohmu akan dipisahkan, akan terpisah. Itulah perkataan Daud. Suara kemenangan, suara keberanian. Roh Tuhan urapan itu bekerja, menyala-nyala. Dia datang berlari di medan pertempuran. Dia datang berlari di medan laga. Pahlawan Israel gagah perkasa. Cikal bakal Raja Israel yang kedua. Raja yang disertai oleh Tuhan. Raja yang diurapi oleh Tuhan. Yaitu Raja Daud bin Isai. Dia adalah seorang raja. Tapi dia juga orang yang berdosa kepada Tuhan. Dia melakukan satu kesalahan, banyak dosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika dia disadarkan oleh firman Allah, ketika para nabi diutus oleh Tuhan untuk mengatakan kesalahan Daud itu, Daud tidak marah, tapi membuka hatinya untuk dikoreksi oleh Tuhan melalui nabinya. Dan dia menyadari dan dia menangis dan berdoa meminta pengampunan. Saudara dan saya juga, kita perlu pengampunan. Kita perlu minta pengampunan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenallah dahi orang Filistin itu hingga batu itu tertanam di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Di ayat 50, demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Berarti Tuhan menyertai Daud. Tuhan ada serta Daud. Haleluya. Kuasa urapan penyertaan itu ada pada Daud. Kuasa kemenangan itu dimiliki oleh Daud. Daud mengalahkan musuhnya, yaitu Goliat, tentara Filistin, orang Gad. Dengan perlengkapannya sendiri, yaitu pedangnya. Dihunusnya pedang itu. Ditumpasnya, diayunkannya pedang itu ke leher si Goliat. Maka terputuslah raga orang Goliat itu. Terputuslah raga orang yang dursila itu. Kiranya biarlah Tuhan selalu menyertai kita. Biarlah urapan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita.
Biarlah rasa hormat kita kepada Tuhan selalu kita lakukan. Biarlah jam-jam doa kita, biarlah penghormatan kita kepada Tuhan. Kita menghargai karya Tuhan, menghargai pertolongannya, menghargai anugerahnya, menghargai kuasanya itu. Pedang Filistin sendiri. Pedang tentara Filistin Goliat orang Gad itu yang memisahkan antara tubuh dan kepalanya. Yang dilakukan oleh Daud, cikal bakal raja Israel yang kedua. Raja yang masyhur sampai saat ini. Haleluya. Di ayatnya yang ke-51, Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Luar biasa. Kalau urapan itu bekerja, kalau urapan itu mendidih, maka kuasa kemenangan itu berlaku kepada orang benar, berlaku kepada hamba-hambanya, berlaku kepada umat pilihannya. Musuh dikalahkannya, musuh dihalaunya, musuh ditumpasnya, musuh diusir. Sehingga kita mengetahui, mengenal bahwa Allah semesta langit dan bumi, Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah para nabi, Allah para rasul, Allah para gembala, Allah para tua-tua gereja, Allah tokoh-tokoh agama kita, Allah nenek moyang saudara, Allah saya, Allah saudara dan saya. Sama di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kiranya firman Tuhan yang hidup ini menjadi pelita bagi jalan saudara dan saya, menjadi pengharapan kita, menjadi panutan, menjadi penolong, pemberitahuan bagi kita tentang kitab undang-undang yang kita harus laksanakan, yang kita harus patuhi. Kitab ini, kitab undang-undang yang dikeluarkan dari Injil Kerajaan Surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami telah dengarkan ini, firman yang hidup dan berkuasa, firman-Mu yang membangkitkan iman percaya kami, yang membangkitkan urapan Tuhan ini, yang menyadarkan kami betapa kami hebat. Bersama Tuhan kami lakukan perkara-perkara besar. Segala intimidasi, ketakutan yang ditebarkan, yang disampaikan oleh iblis, tidak dapat menggoyahkan kami, tidak dapat mengalahkan iman percaya kami. Kami tidak akan pudar, kami tidak akan sirna, karena Yesus sendiri menyertai kami sampai pada kesudahan alam ini. Segala kemuliaan, puji, syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. In Jesus' name we pray. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati saudara dan saya. Jika saudara ingin mengoreksi saya, ingin menghubungi saya, ingin memberikan masukan, silakan. Layangkan di WA nomor 082 1323 85005. Saya menunggu saudara untuk memberikan saya masukan, memberikan saya koreksi, atau sekedar ingin mengetahui siapa saya sebenarnya. Saya adalah hamba Tuhan yang sederhana, hamba Tuhan yang melayani 5 jiwa sebagai gembala sidang perintisan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, semuanya berjalan karena itu adalah milik Tuhan. Sekali lagi di WA saya 082 1323 85005.
005. Tuhan memberkati. Amin.